Iran menyerang sebuah kapal perang Amerika di Teluk Pesko, dan respons Angkatan Laut Amerika Serikat tercatat dalam sejarah sebagai salah satu peringatan militer paling keras yang pernah dikirimkan ke Iran. Di tengah ketegangan di Selat Hormuz, sekarang pada 24 April 2026, kenangan kuat ini yang terjadi tepat pada 14 April 1988 kembali mengemuka dengan kuat. Karena hal ini menunjukkan apa yang terjadi ketika rezim Iran mencoba mengubah jalur minyak menjadi alat tekanan terhadap dunia. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan kanal ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada sesuai standar kredibilitas Milson Alves. Kasus ini tidak dimulai dengan satu serangan saja, tetapi dimulai dengan sebuah strategi. Selama perang antara Iran dan Irak pada tahun 80-an, konflik tersebut berpindah dari parit-parit ke laut. Ketika kedua belah pihak menyadari bahwa perang di darat tidak berjalan seperti yang mereka harapkan, mereka mulai menargetkan ekonomi satu sama lain. Dan di Teluk Persia, ekonomi berarti minyak, kapal, terminal, dan jalur perdagangan. Di lingkungan inilah lahirlah apa yang disebut perang tanker. Irak menyerang terminal-terminal Iran. Iran membalas dengan menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan kepentingan Baghdad dan sekutunya. Kuwait menjadi pusat dari perselisihan ini karena membantu Irak menyalurkan minyak. Kemudian Teheran mulai menyerang kapal-kapal Kuwait juga. Tekanan itu datang melalui rudal, kapal cepat, ranjau laut, dan kelompok-kelompok bersenjata kecil. Hingga tahun 1986. Lebih dari 200 kapal tanker netral sudah diserang di Teluk, dan sebagian besar dari serangan itu menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Kuwait. Pada saat itu, Iran ingin menunjukkan bahwa mereka bisa melukai ekonomi musuh-musuhnya tanpa harus memenangkan perang konvensional. Itu adalah taktik melemahkan lawan secara perlahan. Menyerang di sini, mengancam di sana, menempatkan ranjau di jalur-jalur sensitif, dan membuat pasar dunia gelisah. Tujuannya sederhana, jika Iran berada di bawah tekanan, minyak juga akan berada di bawah tekanan. Kuwait menyadari bahwa mereka tidak bisa menghadapi ancaman ini sendirian. Pertama, mereka mencari bantuan dari Uni Soviet. Setelah itu, mereka mendatangi Washington. Bagi Amerika Serikat, gagasan melihat kapal-kapal Soviet masuk dengan kekuatan penuh ke Teluk Persia adalah hal yang tidak dapat diterima. Wilayah itu terlalu sensitif, terlalu kaya, dan terlalu strategis. Saat itulah pemerintah Ronald Reagan menerima langkah langsung. Kapal tanker minyak Kuwait akan didaftarkan dengan bendera Amerika. Dalam praktiknya, menyerang kapal-kapal itu tidak lagi sekedar menjadi provokasi terhadap Kuwait. Itu akan menjadi sebuah provokasi terhadap Amerika Serikat. Begitulah operasi Ernest Will lahir. Itu adalah salah satu operasi pengawalan laut terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Kapal perang, pesawat pengintai, helikopter, tim khusus, dan kapal pendukung dikirim untuk melindungi kapal tanker minyak di Teluk Persia. Washington mulai turun tangan untuk memberitahu Iran bahwa jalur minyak tidak akan ditinggalkan. Angkatan Laut Amerika ada di sana untuk mengawal, melindungi, dan jika perlu membalas. Namun Iran tidak mundur. Sebaliknya, Teheran terus menguji batas-batasnya. Pada Juli 1987, kapal supertanker Bridgestone yang berlayar di bawah bendera Amerika menabrak ranjau di Teluk. Kapal itu sangat besar, berat, hampir seperti kota terapung yang penuh dengan minyak. Ledakan itu membuat lubang di lambung kapal, tapi kapal tersebut tidak tenggelam. Yang memalukan justru hal lain. Kapal-kapal perang Amerika yang mengawal pengiriman minyak itu mulai berlayar di belakangnya, menggunakan kapal raksasa yang rusak itu sebagai pelindung dari ranjau baru. Itu adalah pemandangan yang sangat kuat. Sebuah kapal tanker yang terluka di depan, kapal-kapal militer di belakang, dan Iran menunjukkan bahwa mereka bisa menimbulkan rasa sakit, bahkan tanpa terlibat dalam pertempuran langsung. Ranjau itu adalah peringatan besar pertama. Rezim Iran bertaruh pada perang urat saraf. Mereka tidak perlu menenggelamkan seluruh armada, cukup menciptakan rasa takut. Cukup membuat setiap kapten bertanya-tanya, apakah rute berikutnya aman atau ada ranjau tersembunyi di bawah air. Itulah kekuatan teror maritim. Tak terlihat, sunyi, dan mahal. Hanya saja Teheran membuat kesalahan besar. Mereka pikir bisa terus menyerang tanpa melewati garis merah yang tak bisa ditawar.
Pada Oktober 1987, Iran meluncurkan rudal ke kapal-kapal di wilayah tersebut. Salah satunya mengenai Sea Isle City, sebuah kapal tanker minyak yang sudah beroperasi di bawah bendera Amerika. 18 orang terluka, dan Kapten Amerika mengalami luka parah. Bagi Washington, kesabaran sudah habis. Jawabannya datang melalui operasi Nimble Archer. Kapal perusak Amerika dikirim untuk menyerang anjungan Iran di ladang minyak Rostan. Menurut tuduhan Amerika, platform-platform tersebut digunakan sebagai basis militer Garda Revolusi Islam untuk mengordinasikan serangan terhadap Amerika Serikat. Amerika memberikan peringatan agar orang-orang Iran pergi. Setelah itu, mereka melepaskan tembakan. Selama sekitar 90 menit, meriam Amerika menghantam struktur-struktur tersebut. Tim khusus bahkan masuk ke salah satu platform untuk mengumpulkan materi intelijen. Pesannya jelas, jika Iran menggunakan infrastruktur di laut untuk menyerang kapal, infrastruktur itu tidak akan lagi kebal. Selama beberapa bulan, Teheran mengurangi serangan rudal terhadap kapal berbendera Amerika. Namun mereka tidak meninggalkan taktik ranjau. Dan disitulah terjadi peristiwa yang akan mengubah jalannya perang di laut. Pada malam antara 13 dan 14 April 1988, sebuah kapal Iran berangkat untuk menebar ranjau di jalur kapal fregat Amerika. Wilayah itu adalah Teluk Persia, sebuah jalur sensitif yang digunakan oleh kapal militer dan kapal dagang. Fregat itu adalah USS Samuel B. Roberts. Kapal itu merupakan bagian dari kehadiran Amerika di wilayah tersebut dan sedang menjalankan misi ketika awak kapal melihat benda-benda mencurigakan di air. Kapten mencoba bertindak cepat. Perintahnya adalah berhenti, mundur, dan menghindari ladang ranjau. Namun sebuah ranjau yang tidak terlihat meledak di bawah kapal. Dampaknya sangat brutal. Samuel B. Roberts terangkat akibat ledakan. Lambung kapalnya robek, mengalami kerusakan serius pada struktur dan nyaris tenggelam. 10 pelaut terluka. Tidak ada orang Amerika yang tewas, tetapi serangan itu terlalu parah untuk dianggap sebagai kecelakaan. Angkatan Laut Amerika Serikat tahu bahwa kejadian itu bisa saja menenggelamkan kapal ke dasar teluk. Kru kapal bereaksi dengan disiplin. Para pelaut memadamkan api, memperkuat struktur, mengendalikan masuknya air, dan menyelamatkan kapal. Selama berjam-jam, mereka berjuang untuk menjaga fregat tetap bertahan. Samuel B. Roberts mengalami kerusakan parah, tetapi tidak dikalahkan. Dan perbedaan itu sangat menentukan. Iran berhasil mengenai kapal itu, tetapi tidak berhasil menenggelamkannya. Serangan yang bisa dijual Teheran sebagai kemenangan justru menjadi awal dari respon yang jauh lebih besar. Penyela menemukan bagian-bagian ranjau tersebut. Nomor serinya dihubungkan dengan ranjau-ranjau Iran yang sebelumnya telah disita di sebuah kapal bernama Iran Aji. Bagi Washington, kesimpulannya jelas. Iran berada di balik serangan itu. Laporan tersebut sampai ke pemerintahan Reagan. Tanggapan tersebut disebut sebagai tindakan yang sepadan. Namun, di laut, apa yang terjadi tampak jauh lebih dari sekedar isyarat simbolis. 4 hari kemudian, pada 18 April 1988, Amerika Serikat melancarkan operasi Praying Mantis. Angkatan Laut Amerika keluar untuk menyerang target-target Iran di Teluk. Misi tersebut melibatkan kelompok tempur permukaan, kapal pendukung, dan dukungan udara dari kapal induk USS Enterprise. Tujuannya adalah untuk menghukum tindakan agresi, mengurangi kemampuan Iran untuk mengancam pelayaran, dan menunjukkan bahwa menyerang kapal perang Amerika akan langsung menimbulkan konsekuensi. Komando Sejarah dan Warisan Angkatan Laut Amerika Serikat mencatat bahwa operasi tersebut diluncurkan sebagai balasan atas serangan terhadap USS Samuel B. Roberts. Target pertama adalah platform-platform Iran yang menurut Washington digunakan sebagai basis oleh Garda Revolusi Islam. Orang-orang Amerika memberikan peringatan untuk mundur. Setelah itu, mereka melepaskan tembakan. Platform Sasan dan Siri terkena serangan. Logikanya sederhana. Iran menggunakan titik-titik di laut untuk mengawasi, mengordinasikan, dan mendukung serangan. Jadi, titik-titik itu akan dieliminasi. Operasi tidak berhenti di platform-platform itu. Ketika kapal-kapal Iran mencoba bereaksi, mereka dihadang. Sebuah kapal cepat Iran mendekat dan menyerang. Amerika membalas dengan rudal. Pesawat-pesawat Iran mencoba mendekat dan juga berhasil dihalau. Fregat Iran Shahran ikut terlibat dalam pertempuran, menembaki pesawat-pesawat Amerika dan akhirnya terkena rudal serta bom.
Sabalan, fregat Iran lainnya, juga diserang dan akhirnya tidak bisa bertempur lagi. Iran mencoba menunjukkan kekuatan, tetapi mendapat respon yang terorganisasi, cepat, dan keras. Dalam beberapa jam saja, situasinya berubah total. Apa yang dimulai dengan ranjau terhadap kapal Amerika, berakhir dengan platform yang hancur, kapal-kapal Iran yang tenggelam atau rusak, dan Angkatan Laut Iran menerima salah satu pukulan terbesar dalam sejarah modernnya. Materi yang beredar tentang peristiwa tersebut merangkum dampaknya secara langsung. Dalam waktu sekitar 8 jam, Angkatan Laut Amerika Serikat menenggelamkan atau menonaktifkan sebagian besar kemampuan tempur Angkatan Laut Iran. Inilah titik yang membuat kasus ini tetap sensitif hingga hari ini. Iran mencoba bertindak secara sembunyi-sembunyi, menggunakan ranjau dan serangan tidak langsung. Amerika Serikat merespons secara terbuka. Di lingkungan yang sama, tempat provokasi itu terjadi. Teheran ingin mengendalikan rasa takut di Teluk. Washington menunjukkan bahwa mereka juga bisa mengendalikan biaya dari rasa takut itu. Setelah operasi Praying Mantis, serangan Iran terhadap kapal-kapal netral di Teluk menurun drastis. 3 bulan kemudian, pada 18 Juli 1988, Iran menerima resolusi gencatan senjata dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengakhiri perang melawan Irak. Rezim yang selama bertahun-tahun mengatakan tidak akan mundur, terpaksa menerima jalan keluar yang pahit. Tekanan di laut bukan satu-satunya alasan, tapi sangat berpengaruh. Iran menyadari bahwa terus memprovokasi Angkatan Laut Amerika Serikat bisa membuka front baru yang tidak mampu dipertahankan oleh Teheran. Pelajarannya sangat berat. Iran berhasil merusak sebuah kapal Amerika, tetapi tidak mampu mengendalikan reaksinya. Inilah bagian yang selalu menghantui rezim setiap kali Selat Hormuz menjadi pusat krisis. Teheran tahu cara mengancam. Mereka tahu cara menggunakan kapal cepat, ranjau, drone, rudal, dan propaganda. Mereka tahu cara menyebarkan gambar untuk mencoba menunjukkan dominasi. Tapi sejarah menunjukkan bahwa ada perbedaan besar antara mengganggu kapal dagang dan menghadapi langsung Angkatan Laut Amerika Serikat. Selat Hormuz adalah inti dari perselisihan ini. Jalur ini menghubungkan Teluk Persia ke Laut Arab dan menjadi pusat bagi bagian vital perdagangan minyak dunia. Ketika Iran mengancam jalur ini, mereka tidak hanya mengancam Washington. Ini mempengaruhi pembeli di Asia, menekan sekutu, menakuti perusahaan asuransi, membuat biaya pengiriman naik, dan mempengaruhi keuangan jutaan orang. Itulah sebabnya ancaman dari Iran sangat serius. Ancaman ini mengubah perselisihan regional menjadi masalah global. Rezim menggunakan kartu ini karena tahu bahwa Hormuz memberi bobot pada pernyataannya. Ketika Teheran merasa terpojok, mereka kembali mengatakan bisa menutup selat tersebut. Ketika terkena sanksi, mereka berbicara tentang mencegah ekspor. Ketika mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, mereka mencoba menunjukkan bahwa bisa membahayakan semua pihak. Ini adalah kebijakan pemerasan strategis. Jika Iran menderita, dunia ikut menanggung akibatnya. Namun operasi Praying Mantis menunjukkan risiko dari taruhan ini. Iran mungkin bisa menciptakan kekacauan di awal, tapi kekacauan itu tidak akan tetap berada di bawah kendalinya. Sebuah ranjau bisa mengenai kapal, sebuah rudal bisa menghantam kapal tanker minyak. Sebuah perahu cepat bisa memancing kapal pengawal. Namun ketika respon Amerika dimulai, Teheran tidak lagi bisa menentukan sendiri laju krisisnya. Balas dendam Angkatan Laut Amerika Serikat sangat brutal karena tidak hanya sebatas ancaman. Mereka menyerang platform, kapal, sistem pendukung, dan moral Iran. Itu adalah respons yang terukur tapi sangat berat. Washington tidak perlu menginvasi Iran, tidak perlu mendeklarasikan perang total. Cukup dengan menunjukkan bahwa di laut provokasi akan memiliki konsekuensi langsung. Dan ini adalah pesan yang relevan dengan situasi saat ini. Setiap kali Iran kembali memuji batas di Hormuz, kenangan tahun 1988 muncul sebagai peringatan. Rezim tersebut bisa saja mencoba mengulangi permainan ranjau, kapal cepat, dan intimidasi. Namun mereka tahu bahwa sejarah tidak berpihak pada mereka ketika Angkatan Laut Amerika Serikat memutuskan untuk merespons. Gambaran yang tersisa sangat sederhana. USS Samuel B. Roberts terkena serangan, hampir tenggelam, tapi berhasil selamat. Kru kapal berhasil menyelamatkan kapal tersebut. Angkatan Laut Amerika bereaksi. Iran kehilangan platform, kehilangan kapal, dan melihat kemampuan angkatan lautnya dipermalukan hanya dalam beberapa jam. Apa yang dimulai sebagai agresi tersembunyi berakhir sebagai demonstrasi kekuatan Amerika secara terbuka.
Peristiwa ini juga membongkar propaganda Iran. Teheran suka menjual gagasan tentang perlawanan mutlak. Namun, ketika tekanan militer datang secara langsung di Teluk, rezim itu mundur. Setelah bertahun-tahun perang, mereka menerima gencatan senjata. Setelah mencoba mengintimidasi kapal tanker minyak, mereka melihat armadanya diserang. Setelah mengubah ranjau menjadi senjata politik, mereka menyadari bahwa laut juga bisa membawa balasan kepada mereka. Pada akhirnya, kasus ini tetap relevan hingga sekarang, karena logika Iran tidak banyak berubah. Rezim tersebut masih mencoba menggunakan jalur laut sebagai alat tekanan. Mereka masih mengandalkan intimidasi. Mereka masih berusaha menebar ketakutan tanpa sepenuhnya menanggung biayanya. Namun sejarah telah meninggalkan catatan yang sulit dihapus. Ketika Iran menyerang kapal perang Amerika, responnya datang dengan cepat, keras, dan menyakitkan. Dan ketika Selat Hormuz kembali menjadi pusat krisis, kenangan itu menjadi peringatan. Teheran mungkin bisa menyalakan api di Teluk, tapi mereka tidak bisa menentukan sendiri bagaimana api itu akan berakhir. Jangan lupa like video ini, subscribe channelnya, dan di akhir nanti cek kolom komentar supaya kamu bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.